Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kami telah terhubung dengan Direktur Perludem Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Titi, untuk melindungi hak pemilih pindahan ini, haruskah Presiden mengeluarkan Perpu? Ya, saya kira Perpu merupakan solusi yang paling mungkin dan bisa cepat untuk dikeluarkan untuk merespon penyelesaian masalah terkait dengan pemilih pindahan. Karena memang ada beberapa pengalaman kita sebelumnya di mana Perpu dikeluarkan untuk memastikan bahwa pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya tanpa kendala begitu. Dan apa yang dihadapi oleh KPU saat ini memang mengandung kompleksitas hukum yang itu akan menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi kalau dasar hukum untuk memberikan atau menjamin hak pilih tanpa hambatan di lapangan itu tidak mendasarkan pada aturan yang kuat. Nah, kenapa sebenarnya ada beberapa pilihan, Mas Egan. Yang pertama itu adalah revisi terbatas Undang-Undang Pemilu. Jadi DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi secara terbatas pasal-pasal khusus misalnya berkaitan dengan pemenuhan hak pilih warga negara, baik itu soal pemilih pindahan, DPTB itu, ataupun pemilih yang punya hak tapi belum punya KTP elektronik fisik gitu. Sementara nama dia belum ada di KTP, itu kan juga jadi kendala tuh. Nah, yang kedua Perpu. Memang kalau Perpu ini keunggulannya dia bisa cepat gitu ya, karena merupakan otoritas prerogatif dari Presiden, tetapi juga memang ada yang harus diantisipasi karena dia harus mendapatkan persetujuan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Tetapi saya kira kan ini kepentingan yang sangat mendasar ya, menyangkut hak konstitusional warga negara. Nah, yang ketiga memang progresivitas KPU melalui peraturan KPU. Tetapi kalau kita lihat beberapa kasus terakhir, progresivitas KPU kan justru terhambat oleh pihak-pihak lain yang menganggap wah itu KPU di luar kewenangan dan lain sebagainya. Nah, itu 3 langkah yang bisa dilakukan berkaitan dengan pengaturan. Atau langkah yang terakhir adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dilakukan oleh KPU sebagai dasar hukum bagi mereka. Karena kan KPU berhadapan dengan ketidakpastian hukum nih. Mereka diminta untuk memfasilitasi, tetapi di lapangan ada kompleksitas teknis dari mana surat suara itu harus berasal, sehingga ada ketidakpastian hukum gitu. Ya. Mbak Titi, tapi kalau melihat mengenai keadaan saat ini, waktu yang sangat terbatas, ini pemilih pindahan saja bahkan tenggat waktu terakhirnya ini 17 Maret, 1 bulan sebelum pencoblosan. Ini yang sesuai, ini yang mana sebetulnya? Apakah uji materi, revisi Undang-Undang Pemilu atau Perpu sebetulnya menurut Mbak Titi? Kalau menurut saya yang harus hadir itu adalah negara yang pertama. Dan negara itu oleh aktor-aktornya ya. Dan Perpu memang yang paling mungkin dari sisi waktu untuk bisa dikeluarkan. Ini sama dengan pemilu 2009 juga pernah ada Perpu ketika waktu itu menyangkut distribusi logistik yang dari sisi tenggat waktu tidak bisa dipenuhi karena memang kurang realistis. Saya kira Perpu harusnya didukung oleh semua pihak karena bukan menyangkut kepentingan orang per orang, tapi kepentingan warga negara dan tidak ada aspek politisnya sama sekali. Justru disinilah menunjukkan negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Baik. Tapi yang bisa dipastikan Undang-Undang Pemilu sekarang ini tidak mampu mengakomodir mengenai pemilih pindahan ya Mbak Titi ya? Mampu mengakomodir tetapi tidak mampu mengakomodir kompleksitas. Jadi pemilih pindahan itu diakomodir tetapi ternyata di luar dugaan kompleksitas teknis itu tidak sejalan dengan desain yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu sebab hanya 2%. Jadi dia hanya bisa mengakomodir dalam situasi yang tidak sekompleks yang kita akan hadapi di 2019. Jadi bisa dibilang proyeksinya pembuat undang-undang tidak mampu menjangkau realita yang ada di lapangan untuk pemilu 2019 mendatang, Mas Egan. Baik, kalau nanti misalnya akhirnya Perpu dikeluarkan, Mbak Titi, nanti aturan yang berbunyi akan seperti apa? Apakah kemudian nanti para pemilih ini bisa mencoblos hanya menggunakan KTP elektronik atau seperti apa nanti untuk mempermudah ini? Iya, ini kan pemilih pindahan ya. Jadi pada dasarnya mereka itu sudah ada di dalam DPT, tetapi mereka tidak bisa mencoblos di lokasi mereka terdaftar di dalam DPT. Nah, beberapa di antara mereka pindah memilih ke lokasi lain dan itu ada beberapa yang terkonsentrasi dalam jumlah besar. Misalnya
di lembaga pendidikan, di lapas, di rutan, lalu di panti sosial, pabrik perkebunan. Nah itu kan sementara surat suara cadangan itu untuk yang bisa digunakan bagi pemilih pindahan jumlahnya hanya 2%. Bayangkan kalau pemilih di satu TPS itu 300, 2% dari 300 kan hanya 6, Mas Egan. Sementara kalau mereka terkonsentrasi misalnya sampai ratusan, kan KPU tidak bisa menyediakan secara komprehensif 600 surat suara pemilih presiden misalnya, sementara yang tersedia hanya 6. Nah, oleh karena itu isi Perpu ini adalah memungkinkan KPU untuk mencetak surat suara di luar 2% surat suara cadangan yang ada di setiap TPS dalam hal pemilih tambahan itu berjumlah atau terkonsentrasi sangat besar gitu. Nah, tapi syaratnya memang KPU harus bekerja keras memastikan mereka punya data yang komprehensif, yang baik terkait dengan sebaran surat suara itu sehingga surat suara yang dicetak betul-betul merefleksikan kebutuhan dari jumlah pemilih pemilih pindahan yang ada di dalam data KPU. Nah, kalau yang untuk pemilih yang seperti pemilih pemula ya, dia belum punya KTP elektronik, tetapi dia nyata-nyata punya hak untuk memilih karena fisik KTPL-nya belum keluar misalnya, yaitu bisa dimungkinkan mestinya menggunakan suket atau surat keterangan. Memang ada beberapa kasus ini Mas Egan, bukan hanya soal pemilih pindahan, tetapi juga pemilih yang itu tadi belum punya fisik KTP elektronik, contoh lainnya. Baik, Mbak Titi terakhir kalau 2% ini nggak cukup menurut hitungan, kira-kira berapa nih yang paling nggak sesuai nih kalau misalnya kita mau naikin? Ya, KPU sebenarnya punya datanya ya. Jadi kalau sekarang kan sudah hampir 500 ribuan katanya ya pemilih pindahan yang sudah mendaftar ke KPU. Ya saya kira KPU dimungkinkan untuk sesuai dengan data itu. Jadi yang diperlukan itu KPU kan punya tenggat sampai 17 Maret ya Mas Egan ya. Nah data yang ada di KPU sampai 17 Maret itulah yang akan menjadi landasan untuk pencetakan surat suara. Bukan soal persentasenya karena kalau persentase kan beda-beda ya setiap TPS. Tetapi berdasarkan data pemilih pindahan yang memang sudah terregistrasi pada KPU. Begitu saya kira Mas Egan. Baik Mbak Titi, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jajat, kalau menurut Anda memang Perpu itu semakin mendesak. Paling tidak ini harus dikeluarkan sebuah aturan untuk menjamin hak-hak pemilih pindahan ini. Ya saya kira kalau tadi dengar Mbak Titi memang ini yang dinilai tingkat legitimasinya yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ya. Dibandingkan dengan uji materi maupun revisi undang-undang pemilu. Betul, ini sangat kuat ya Perpu itu supaya pemirsa juga tahu peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Ini Perpu itu apa sih sebenarnya? Seperti kita ngomong dapil itu apa, daerah pemilihan. Nah saya kira memang betul Perpu tetap, karena apa? Ini ada kekosongan hukum dan saya kira tingkatnya sudah memang pada tingkat kegentingan yang memaksa. Ya, ada syarat itu saya kira sekarang benar-benar mencukupi untuk mengeluarkan Perpu. Karena itu saya kira betul kita semua partai di parlemen harus kompak karena ini bukan kepentingan orang per orang, tapi kepentingan seluruh partai yang ikut berkompetisi dalam pemilu itu supaya tidak dirugikan. Baik Mas Jajat, kita akan lanjutkan usai jeda. Kita juga masih menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021-583-9100 dan juga akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan segera kembali. Kembali di editorial Media Indonesia, kami akan mulai menerima penelpon dari Anda. Pemirsa, kita akan sapa dulu Pak Sunarto dari Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Ingin memberi masukan kepada khususnya KPU. Mereka KPU lupa bahwa anak-anak sekolah yang baru masuk dari tingkat 1 sampai tingkat 4 berapa ribu. Banyaknya tersebar di seluruh Indonesia. Mereka tidak disinggung. Jadi mereka juga perlu terobosan sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam rangka 17 April mendatang. Saya barusan mengurus untuk anak saya kuliah di Jakarta ke kelurahan, itu dikasih sepotong surat. Kalau surat itu dikirim lewat pos lama dan biaya. Bagaimana caranya terobosan sehingga anak-anak kuliah yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta, Bandung, Jogja, dan Semarang bisa
menunaikan haknya untuk memilih 17 April. Itu belum disinggung di KPU. Jadi perlu kiranya KPU kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi mencari terobosan untuk memberi peluang kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang tingkat 1 sampai tingkat 4. Mereka belum pernah nyoblos. Mudah-mudahan ini didengar. Kesulitan ketika mengurus mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pindahan ini? Enggak ada kesulitan, cuma pemikiran ngirim dokumen itu ke tempat dia kuliahnya di Jogja kan pakai biaya dan waktu lama. Jadi seharusnya KPU kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi untuk mendata anak-anak sebanyak itu supaya mereka bisa menunaikan tugasnya melaksanakan haknya 17 April tidak dapat kesulitan. Rasanya itu lebih bagus. Sebab dia ini bukan pindahan. Selesai kuliah kan dia pulang lagi kampung. Terima kasih Metro, selamat pagi. Terima kasih Pak Sunarto. Kita beralih ke Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Iwan. KPU dan Bawaslu itu bekerja kan diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang itu. Undang-undang pemilu ya undang-undang yang berlaku bagi mereka. Yang jadi masalah sekarang, exception, perkecualian itu mesti ada. Jadi untuk itu berpikir mengenai berpikir antisipasif itu kemungkinan yang terjadi seperti yang pindahan itu. Apa harus ada perpu? Kalau memang keadaannya gawat sekali, mengurangi bahkan menghilangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat berbangsa bernegara, yaitu hak pilih dan hak memilih. Nah, kalau itu sampai terjadi keadaan gawat, maka rumusnya kaku, itu mati, lemes itu hidup, apalagi dalam masalah hukum. Oleh sebab itu, maka tindakan yang harus dilakukan itu antisipasi sebelumnya, karena DPT sudah ditentukan kan. Jadi pindahan itu mesti ada. Kemungkinan juga mereka yang pemilih baru yang sebelumnya belum siap KTP-nya itu juga harus diatasi dengan tidak harus dengan Perpu. Perpu itu kan keadaan terpaksa dan gawat sekali juga. Saya kira tidak sampai seperti itu. Maka dari itu bersikap yang lembut, lunak, tetapi tegas itu harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Saya kira itu yang pokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Kita beralih langsung ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, bahwa pemilih pindahan dalam pemilu ini adalah sebuah permasalahan. Kemudian sementara itu bahwa hak pemilih ini harus dilindungi. Lah, padahal pemilu ini kan waktunya hanya relatif singkat nantinya, yaitu April 2019. Ini efektif tinggal 1 bulan. Oleh karena itu, saya rasa tepat sekali apabila permasalahan ini nanti harus diterbitkan adanya Perpu. Nah, kami meminta dalam Perpu nanti juga diperhatikan. Ini karena permasalahan kelihatannya sepele, ini tapi sebenarnya permasalahan krusial, yaitu terkait dengan jumlah surat suara. Kemudian karena ini pemilih pindahan, di situ nanti juga termasuk dalam surat suara adalah calon yang dipilih. Kalau terkait dengan Pilpres, itu tidak ada masalah. Pindahan di daerah manapun, misalnya di Papua atau di Sulawesi atau di Kalimantan, di Jawa, pemilih relatif tidak ada masalah. Bayangkan ketika ini nanti sudah menyangkut DPD, kemudian DPR RI, kemudian DPR Provinsi, dan DPR Kota Kabupaten. Ini pasti akan menjadi sebuah permasalahan. Nah, yang penting bahwa ini harus dicari solusinya. Dan saya rasa ini nanti untuk menyusun Perpu, ini nanti saya rasa KPU, kemudian Mendagri, kemudian juga unsur yang terkait, saya rasa sudah tidak ada masalah. Kemudian begini, saya mengkritisi kaitannya dengan KPU untuk ke depan tahun 2024, kalau nanti Pak Prabowo nyapres lagi. Nah, jadi gini, terkait dengan permasalahan kayak debat kandidat. Nah, ini jangan sampai hanya menjadi sebuah kayak eksperimen. Itu ya, yang terjadi sekarang ini kan kayak eksperimen. Formatnya kemarin kurang nyaman, terus besok ganti. Kemudian yang kedua, terkait dengan jenis surat suara. Ini coba ke depan dibuat yang lebih simpel lah, seukuran kartu pos atau apa itu. Nah, sehingga ini juga hemat biaya dan juga simpel. Kemudian kalau ada permasalahan darurat untuk penambahan surat suara juga relatif mudah pengadaannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bambang Sabtono dari Surakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan mulai membahas usai jeda berikut ini. Pemirsa kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jajat mungkin ingin menanggapi mengenai penelpon kita yang sudah memberikan pendapat kita pada hari ini. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Narto di Jambi, Pak Ikhwan di Jember, dan Pak Bambang di Solo. Pak Bambang menarik saya kira. Jadi Perpu nanti jangan lupa kalau memilih presiden tidak masalah, ya bisa di mana saja. Tapi bagaimana misalnya yang di tingkat kabupaten, ya dapil, begitu banyak dapil di seluruh Indonesia, untuk nasional saja ada 80, ya. Tentu akan menimbulkan persoalan kalau tidak beserta, misalnya orang yang di dapilnya dapil A, kemudian nyoblosnya di dapil B, terutama yang di kabupaten itu. Kalau dia mau milih caleg kabupaten atau kota, pasti akan menimbulkan problem. Kan karena berbeda itu, soalnya. Iya, karena berbeda. Karena itu memang harus disertakan juga itu. Problem yang akan dihadapi, saya sudah punya pilihan si A, tetapi karena dia di dapilnya berbeda, ya kabupatennya apalagi berbeda, tentu akan menimbulkan persoalannya. Supaya tidak semata-mata surat suara yang memang kita butuhkan, karena undang-undang kan cuma membolehkan 2%. Tadi disebutkan kalau satu TPS 300 cuma 6. Sementara ada perpindahan yang sampai hampir 500 di satu TPS. Ini pasti akan luar biasa problemnya. Nah, karena itu saya kira hal-hal yang di list, didaftar dulu saya kira problem-problem yang sekarang memang dipersoalkan atau mungkin akan jadi persoalan. Kalau sekarang misalnya total memang dari 185 juta sekian daftar pemilih tetap, ya kok agak turun dengan yang 2014 ya. Ada memang sekitar 275 ribu pemilih pindahan tadi. Dan diperkirakan tadi sampai Maret itu mungkin sampai 500-an. Dan itu jumlah yang besar, ya karena itu memang mesti diantisipasi betul supaya sudah keluar Perpu nanti ada muncul lagi problem yang tidak diakomodasi oleh Perpu itu sendiri. Nah, kita memang ini hajatan yang luar biasa. Tadi saya sebutkan ini pemilu raksasa ya. Ada sekitar 145 ribu caleg yang akan bertanding memperebutkan 132 anggota DPD, 575 DPR pusat, ya bertambah 15 orang. Kemudian 2.807 DPRD provinsi, kemudian 17.610 DPRD kabupaten kota. Berapa calegnya? Calegnya itu sekitar 245 caleg yang akan bertanding. Jangan sampai ada yang dirugikan karena aturan. Aturan itu untuk keadilan, untuk kepastian. Jangan sampai aturan kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah ini jumlahnya karena ini kerja raksasa akan terlibat di situ sekitar 5 juta panitia atau orang yang bekerja untuk urusan pemilu nanti, bahkan lebih sekitar 6 jutaan. Itu jangan sampai di kemudian hari juga menimbulkan persoalan. Karena negara demokrasi itu yang paling penting adalah soal hukum. Jangan sampai sudah kita setengah mati ini kemudian muncul di kemudian hari persoalan hukum dipersoalkan gitu. Ini jangan sampai hal ini terjadi. Ini waktu saya kira masih memang pendek sekali, tapi selama ini juga kita selalu kan bekerja dengan waktu dan selalu ada solusi yang tepat juga. Mampu tidak kemudian KPU mengejar? Kalau misalnya kita mau bilang Perpu nanti dinaikkan, surat suara berarti harus dilakukan penghitungan kembali nih. Ada 500 ribu pemilih pindahan yang akan ngebut. Katakanlah seperti itu ya. Katakan seperti itu ya dugaan kita. Ini nih dengan waktu yang sangat mepet, mampu nih KPU? Selama ini mampu karena sebenarnya hal-hal yang seperti itu sudah juga kan selalu di dalam apapun kita ada selalu yang disebut hal yang tak terduga. Kalau kita menyusun proposal anggaran kan juga biaya tak terduga. Nah memang kita sering sekali tak terduganya itu jauh lebih besar. Mudah-mudahan tak terduganya itu juga jangan terlalu besar. Misalnya hal yang tak terduga itu. Ini kan soal mekanisme perpindahan. Orangnya sama. Cuma ini pergeseran orang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, saya kira ini yang harus betul-betul dipikirkan oleh KPU. Tapi saya yakin selama ini juga muncul banyak masalah, selalu bisa mengatasinya. Kalau kita semua memang ingin menyelesaikan masalah. Nah, bisa tidak kemudian nanti ketika sudah ada Perpu, nanti kemudian surat suara kemudian sudah akan diproses lagi, ini bisa menjadi celah bagi orang-orang yang memanfaatkan begitu ya, bahwa terjadi kecurangan misalnya atau pelanggaran pemilu misalnya nanti ke depannya. Bisa tidak nanti dimanfaatkan? Iya, politik selalu seperti itu, saling mengintip mana sisi celahnya akan dipersoalkan. Saya kira justru ini bagian dari transparansi ya, akuntabilitas harus memang seperti itu, kritis seperti itu. Karena itu lagi-lagi memang
Perpu itu karena kesepakatan kedua belah pihak ya antara pemerintah dan nanti disahkan di DPR, kan DPR juga yang ikut mengesahkan, tidak sepihak. Nah karena itu dinilai tadi ini yang paling bisa melindungi para pemilih pindahan itu, yang tidak kemungkinannya kecil digugat karena kesepakatan bersama. Tadinya memang pemerintah tapi disahkan kan di parlemen. Baik, kita akan lihat bagaimana respon Presiden Joko Widodo, apakah kemudian akan mengeluarkan perpu atau tidak. Kita tunggu. Mas Jujun, terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, langkah paling aman ialah KPU mengusulkan kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Lewat perpu itu, KPU diizinkan untuk mencetak surat suara cadangan bagi pemilih di atas batas 2% atau memperbolehkan penggunaan KTP elektronik bagi pemilih pindahan. Apapun opsi yang dipilih pasti mengandung resiko. Kewajiban KPU ialah meminimalkan setiap resiko yang muncul tanpa meniadakan hak pemilih pindahan. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi.